jadi kita bakalan cari tahu asal-usul Kalimantan Tengah atau asal-usul manusia menurut mitologi legenda Kalimantan Tengah, suku Dayak. Menarik. Cus! Gas. Di jantung Pulau Kalimantan, tersembunyi hutan hujan tropis yang lebat dan sungai-sungai panjang yang berliku. Disinilah sejak ribuan tahun lalu masyarakat Dayak hidup berdampingan dengan alam, menjaga hutan dan sungai sebagai warisan leluhur. Namun di balik kehidupan mereka yang kaya akan tradisi, ada sebuah kisah suci yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kisah tentang asal-usul manusia dan asal-usul suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Kisah ini bukan hanya legenda, ia adalah dasar kepercayaan, adat istiadat, dan cara hidup masyarakat Dayak yang tercatat dalam kitab suci mereka, Panaturan. Panaturan adalah kitab suci agama Keharingan, kepercayaan asli masyarakat Dayak Ngaju. Panaturan bukan sekedar cerita rakyat, melainkan pedoman hidup yang mengajarkan tentang hubungan manusia dengan Tuhan, leluhur, dan alam semesta. Dalam kitab ini, asal-usul manusia dan dunia digambarkan dengan simbol-simbol sakral yang mendalam. Salah satu simbol terpenting adalah batang garing, pohon kehidupan yang menjadi pusat kepercayaan Keharingan. Menurut Panaturan, di awal segala sesuatu tidak ada apapun selain Ranying Hatala Langit, Sang Pencipta. Dialah penguasa tertinggi yang menciptakan dunia dengan 3 lapisan kosmik, Lewu Tatau Dia Rumpang Tulang, Lewu Nindan Tarung, atau dunia di atas, tempat para dewa dan leluhur suci berdiam. Lewu Liau, dunia tengah yang kelak menjadi tempat tinggal manusia. Lewu Bawah, dunia bawah tempat roh-roh dan makhluk gaib berada. Untuk menghubungkan ketiga dunia ini, Ranying Hatala menanam batang garing. Pohon kehidupan ini memiliki akar yang menembus dunia bawah. Batangnya kokoh di dunia manusia dan pucuknya menjulang ke langit. Pohon ini menjadi lambang keseimbangan, kesatuan alam, dan kehidupan itu sendiri. Setelah menciptakan dunia, Ranying Hatala menciptakan sepasang manusia suci. Mereka adalah Manyamei Tunggul Garing Janja Hunan Laut, sosok laki-laki pertama, dan Bawi Kuwu atau Kameluh Putak Bulau Janjulen Karangan, perempuan pertama. Pasangan suci ini tinggal di Lewu Tatau, dunia para dewa. Dan dari merekalah semua manusia berasal. Suatu saat, mereka diturunkan ke bumi melalui batang garing untuk menata dunia tengah. Dari sinilah dimulai perjalanan manusia pertama di Kalimantan. Manusia pertama turun ke dunia tengah dengan tugas mulia, menjaga alam, menciptakan peradaban, dan hidup sesuai hukum kosmos. Mereka membangun kehidupan, mengajarkan adat, dan menurunkan generasi manusia Dayak. Bagi suku Dayak, bumi bukan hanya tempat tinggal. Alam adalah bagian dari tatanan suci yang harus dihormati. Hutan, sungai, dan gunung dianggap memiliki roh penjaga yang berasal dari leluhur. Itulah sebabnya suku Dayak terkenal dengan adatnya yang menjaga keseimbangan alam. Batang garing menjadi simbol utama dalam kepercayaan Keharingan. Pohon ini melambangkan kehidupan, kelahiran, dan kemakmuran. Akar pohon yang menembus dunia bawah melambangkan hubungan manusia dengan roh leluhur. Batangnya melambangkan kehidupan di dunia, dan pucuknya yang menjulang ke langit melambangkan doa dan hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam setiap upacara adat Keharingan, batang garing selalu hadir sebagai simbol kesucian dan keseimbangan alam. Dari kisah penciptaan inilah lahir falsafah hidup masyarakat Dayak, yang dikenal dengan istilah Belum Bahadat. Istilah ini berarti hidup sesuai adat dan aturan kosmos. Setiap tindakan manusia harus seimbang dengan alam dan sesuai dengan nilai-nilai leluhur. Masyarakat Dayak percaya bahwa jika manusia merusak keseimbangan ini, bencana akan datang. Oleh karena itu, hukum adat Dayak tidak hanya mengatur hubungan antar manusia, tetapi juga hubungan manusia dengan alam semesta. Nilai-nilai ini diwujudkan dalam berbagai ritual seperti tiwah, yaitu upacara pengantaran arwah ke Lewu Tatau. Upacara ini adalah wujud penghormatan kepada leluhur sekaligus pengingat bahwa kehidupan manusia terhubung dengan dunia roh. Di tengah modernisasi, masyarakat Dayak tetap melestarikan mitos dan ritual ini sebagai identitas budaya.
sekaligus cara untuk menjaga kelestarian alam Kalimantan Tengah. Legenda, ia adalah warisan budaya yang mengajarkan keseimbangan, penghormatan terhadap alam, dan nilai-nilai kehidupan. Dari mitos ini kita belajar bahwa menjaga hutan dan sungai Kalimantan bukan hanya soal ekologi, tetapi juga menjaga warisan leluhur yang suci.